Jadi ketika suami Anda menjadi imam dan bacaan suami Anda itu masih ada yang salah, terus habis sholatnya diperbaiki, ya. Jangan terlalu lama memperbaikinya. Habis sholat, setelah tafakur sebentar. Tafakur tuh lebih penting itu. Ketika habis sholat, tafakur sebentar. Tafakurnya gimana? Tafakurnya gimana sholat ini? Apa memang diterima oleh Allah? Dan kesalahan-kesalahan selama ini mohon diampuni. Sambil tafakur kita, tafakur sehabis sholat itu yang lebih bagus daripada sunnah. Melaksanakan sholat sunnah beberapa rakaat banyak itu. Tafakur untuk memperbaiki diri kita dalam niat kita. Nah, terus saya ingin mendengarkan Asep dulu bacaan suratul Fatihahnya. Bagaimana seolah-olah Anda menjadi imam istri Anda. Silakan. Ya, itu sudah bagus. Dan makmumnya juga, istrinya juga Johria itu sebagai Korea, nggak jelas. Nanti kalau misalnya diseleksi oleh Johria, Anda jangan tersinggung ya, karena Johria tuh udah jadi Korea untuk kabupatennya, ada di juara atau belum juara satunya, tapi masih ada peringkat. Terus median, coba aku dengar cara engkau sholat ketika mengimami istri Anda. Coba. Nah, raplesia ketika Anda sebagai makmum diimami oleh suami Anda, kemudian surat Fatihahnya tadi kira-kira ada yang agak janggal di hati raplesia. Apa sudah pas? Masih ada yang perlu dibagusi? Tidak ada. Coba, tidak ada apa ada yang harus dibagusi menurut Anda? Jujur aja, kalau memang bagus ada yang, kalau tidak ya udah Pak, pasal atau imam saya. Udah. Ada di mananya? Mandang-mandang. Mandang-mandang tuh karena belum lancar, mungkin grogi dengan teman-teman masih banyak. Enggak masalah. Tapi yang jelas mandak-mandak itu jangan di pertengahan kalimat waktu membaca. Umpama Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Enggak boleh. Ya, itu yang, tapi kalau ar-rahman ar-rahim maliki yaumiddin, karena itu kalimat itu akan ada terjemahnya. Kalau salah tempatnya berhenti dan terjemahnya tidak nyambung, kan begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, enggak masalah. Ghairil maghdubi alaihim, karena napas maka enggak narik napas. Tarik dulu napas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jalan-jalan yang telah engkau ridhoi, waladdallin, dan bukan jalan yang sesat. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi sekalian alam, ar-rahmanir rahim.
Tuhan pengasih lagi penyayang, Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari agama atau hari pembalasan. Siapa yang memiliki hari agama adalah Allah. Iyyaka na'budu, kepada Engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Itu pertolongan diserahkan kepada Allah ketika kita membaca suratul Fatihah. Disitulah letaknya kekhusyukan kita ketika kita sholat. Nah, jadi ketika kita baca sholat Al-Fatihah, baca suratul Fatihah, itulah dialognya kepada Allah. Makanya berangsur bagi Anda yang belum bisa terjemahannya, sekali-sekali baca tafsirnya. Maka supaya tahu, oh ini bacaannya Alhamdulillahirabbil alamin, ini artinya ini. Supaya tahu, kalau tahu terjemahan yang kita baca, maka lebih khusyuk kita di dalam melaksanakan sholat itu. Gitu. Jadi Fatihah itulah yang lebih khusyuk. Jangan nggak khusyuk dalam surah Fatihah. Misalnya Mrs. lagi sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nasi tadi tidak ditutup, kucing lang nyaw-nyaw. Jadi akhirnya kurang khusyuk. Nah, jangan ingat. Makanya persiapkan dulu, ya jangan yang mengganggu sholat kita. Nah, persiapkan dulu supaya tidak mengganggu sholat kita. Kalau misalnya ramuan nasi atau siapan suami pulang tadi, tutup dulu, ya, baru kita sholat. Siapkan dulu untuk suami pulang. Ketika pulang suaminya, kita sholat, sedang sholat asar misalnya. Tapi persiapan untuk suami pulang itu sudah, untuk minuman sudah ada. Ya, kalau misalnya suami biasanya pulang disuguhi kopi manis, siapkan kopi manisnya. Nah, nanti kita tinggal sholat asar misalnya, suami pulang dari pekerjaan, dari usaha, itu wah istriku yang sangat cantik, istriku yang setia. Nah, saya ucapkan alhamdulillah, duduk dengan menikmati persiapan istri tadi. Itu. Jadi karena suami istri itu harus sama-sama bisa saling-saling menghargai, ya. Saling-saling menghargai. Jangan sama-sama bisa tuh sekedar di waktu masih baru-baruan, ya. Sama-sama bisa itu harus sepanjangan, harus kedepannya harus sama-sama bisa, ya. Kalau suami bekerja ini, istri tadi rumahnya nggak diurus, itu kan nggak sama-sama bisa, ya. Suaminya lapar pulang dari pekerjaan, tapi nasinya nggak masak, belum dimasakkan nasi, itu sudah kurang kewajiban seorang istri terhadap seorang suami. Jadi harus dipersiapkan. Nah, jadi Anda sekalian menjadi seorang suami dan istri itu harus sama-sama punya timbangan, ya. Sama-sama punya timbangan. Istri sudah masak di dalam, sudah persiapan untuk makan bersama. Ya, kalau memang suami tadi daripada nganggur, ada ingunan ayam di belakang misalnya, lekiok-kiok. Nah, apa tugas kita? Istri sedang masak, ya paling kita ayam tadi urusi dulu karena dia makan, kalau disabarkan dulu, buka dulu pintunya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi harus sama-sama bisa supaya sama-sama menyenangkan, ya. Harus sama-sama menyenangkan antara suami dan istri supaya tidak terjadi kegaduhan di dalam rumah tangga. Ini yang terpenting. Jadi suami harus jadi imam seorang istri, itu terpenting. Coba Firman bacakan surat Fatihahnya, seolah-olah engkau menjadi imam. Coba. Ya. Ya. Misalnya Firman karena kecapean gak sholat, apa kata dia? Sampai dengan suami, apa diam saja? Apa kira-kira dikasih teguran?
Hah? Kasih teguran. Gimana negornya? Tapi dia harus sholat, tapi negur suami. Kalau dia nggak sholat atau istrinya nggak sholat, gimana negurnya suami? Kan seperti itu. Suami seperti itu juga, ya, menegur seorang istri yang nggak sholat, tapi lebih dahulu suaminya sholat dulu, gitu. Dek, kenapa kamu ngaji? Ah bang, kamu aja nggak ngaji. Nah ini, jadi kembalinya dengan kita sendiri. Negur istri dan anak-anak tidak sholat, tetapi kita harus sholat. Karena suami itu adalah sebagai naungan, ya, sebagai panutan seorang istri dan anak-anak. Setuju kira-kira? Udah pas? Udah.